Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bima Prasetyo. NPM saya 2110631070123 dari kelas 1D Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu tentang miologi. Miologi berasal dari kata mio, yaitu yang berarti otot, dan logi yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi miologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot-otot. Di dalam bagian tubuh manusia terdapat gerakan-gerakan yang disadari dan tidak disadari. Gerakan yang disadari ini pada umumnya gerakan-gerakan yang disebabkan oleh otot lurik, sedangkan gerakan yang tidak disadari disebabkan oleh otot polos dan jantung. Di dalam tubuh manusia juga kurang lebih terdapat 43% jaringan otot. Jaringan otot ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama dirangsang atau irritable, yang kedua memendek atau berkontraksi, contractable, yang ketiga memanjang, extensible, dan yang keempat elastis. Komposisi kimia otot dalam tubuh manusia terdiri dari 75% air, 20% protein, 5% mineral, dan garam non-organik. Di dalam tubuh manusia ini terdapat 3 macam otot, yaitu yang pertama otot polos, disusun oleh serabut otot polos yang inti selnya ada di tengah-tengah. Yang kedua, otot jantung. Otot ini kerjanya tidak di bawah pengaruh manusia, tetapi terpengaruh oleh refleks. Yang ketiga, otot lurik. Otot ini disebut otot sadar karena gerakannya di bawah kontrol kemauan manusia. Bagian terkecil yang menyusun suatu otot yaitu serabut otot atau sel otot. Serabut-serabut otot ini dibungkus dengan jaringan ikat yang disebut dengan sarkolema. Selanjutnya ada serabut syaraf. Serabut syaraf ini merupakan bagian dari susunan syaraf periferal yang menyebar dari inti selnya yang terdapat di dalam sumsum tulang belakang. Kemudian ada kontraksi otot. Kontraksi otot ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kontraksi isomerik dan kontraksi isotonik. Pengelompokan otot berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada otot yang berbentuk kumparan, yang kedua otot yang berbentuk bulat panjang, yang ketiga otot yang berbentuk bulu ayam, yang keempat otot yang berbentuk kipas, yang kelima otot yang berbentuk pipih dan lebar, yang keenam otot yang berbentuk lingkaran. Pengelompokan otot berdasarkan fungsi otot. Yang pertama ada otot ketul, yang kedua ada otot kedang, dan yang ketiga ada otot penepi, yang keempat ada otot penengah, yang kelima ada otot silang hasta, yang keenam ada otot rata hasta, dan yang terakhir yang ketujuh ada otot mimik muka. Cukup sekian pemaparan materi bab 4 tentang miologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.